Halo teman-teman perawat, kali ini saya mau cerita tentang VAP. Apakah itu VAP? Kita lihat ya, VAP adalah Ventilator Associated Pneumonia. Jadi merupakan pneumonia yang terjadi akibat pemasangan ventilator. Memang kadang-kadang kita melakukan intubasi karena pneumonia berat. Nah, tapi pneumonia yang ini terjadi sesudah pemasangan ventilator. Jadi akibat pasiennya diintubasi. Syaratnya muncul pneumonia terjadi lebih dari 48 jam setelah pemasangan ETT. Dinilai dengan chest X-ray yang perburukan dan ada singkatannya biar lebih mudah yaitu VAP. V itu venti, settingan ventinya mulai naik. Loh kok di hari ketiga, hari keempat pemasangan ETT bukannya perbaikan, pasti kan sebelumnya ada indikasi kan kenapa diintubasi. Harusnya perbaikan, kok ini settingan ventinya naik dari pressure-nya misalnya atau kebutuhan FiO2-nya. A, yaitu adanya abnormal dari marker infeksi. Misalnya CRP-nya naik atau leukositnya naik atau procalcitonin gitu. Dan yang terakhir adalah P, yaitu purulen dari sekret trachea. Jadi kalau kita melakukan suction via ETT loh, di atas 48 jam, pasiennya perburukan, klinisnya lebih jelek, distress napasnya lebih buruk, dan adanya purulen sekret, venti settingannya naik, abnormal infection marker, dengan cek X-ray yang perburukan, diagnosisnya adalah VAP. Nah, VAP ini bisa kita cegah sama-sama. Ya, jangan sampai kita mau menolong pasien dengan intubasi, akhirnya malah mencelakakan dengan infeksi yang berat. Yang pertama ya karena pneumonia-nya terjadi akibat ventilator, ya harus menghindari penggunaan ventilator kalau memang mau mencegah VAP. Hindari intubasi. Dengan cara apa? Kalau pemantauannya baik, misalnya kita mau mencegah MAS ya pemantauan selama di ANC-nya harus baik, jangan sampai gawat janin terlambat tertolong misalnya. Atau kita mau mencegah HMD, ya harus diberikan pematangan paru seperti itu ya. Jadi hindari intubasi. Kedua, kalau memang diintubasi secepat mungkin kita ekstubasi. Jadi sepanjang hari pasien itu harus ditongkrongin ya, benar-benar ditongkrongin apakah kita bisa mewinning. Jadi jangan tunggu besok lah, tunggu visit atau segala macam. Jadi jangan tenang-tenang kalau settingan ventinya seperti yang tadi pagi gitu, sore bisa jadi dia harusnya bisa di winning ya. Cegah reintubasi ya, sirkuitnya harus 3-4 jam, jangan sampai tergenang air atau embun ya, 3-4 jam diperiksa, posisi ETT-nya harus bagus, jangan sampai tiba-tiba terekstup gitu ya, dan posisi bayinya juga harus diperhatikan. Hindari buka tutup sirkuit karena ketika sirkuit dibuka dia terpajan dengan udara luar dan itu tidak steril. Dan kita juga harus belajar tentang bandel VAP ya. Jadi hal-hal yang sudah terbukti dapat mencegah VAP itu dibuat bandel yaitu IBM. Nah, bandel VAP itu harus kita terapkan saat intubasi dan selama perawatan ya. Saat intubasi itu hand hygiene, tekniknya steril, pakai sarung tangan steril, ya semua alat-alat itu steril dari laringoskop, ETT, mandrain, nih ada apa lagi nih, bilah ya semuanya harus steril. Ditaruhnya juga di meja dialasin duk steril ya. Dan pasiennya diberi premedikasi supaya lebih manusiawi saat melakukan insersi ETT, saat melakukan intubasi tidak kesulitan, semakin susah intubasinya atau berkali-kali atau ada trauma, nah itu akan meningkatkan risiko infeksi. Nah, selama perawatan lihat ada yang saya kotakin oranye ya, itu untuk mencegah masuknya flora-flora saluran cerna ke saluran napas. Hand hygiene jangan lupa, kepala elevasi 30 derajat ya, kita lihat ini dia tinggi, ini tidak datar ya, ini ya alas inkubatornya. Kemudian oral hygiene rutin tiap 4 jam ya. Suction mulut dan trakea dengan benar, mulut tidak steril, kalau trakea steril. Jadi jangan bolak-balik habis dari mulut terus balik suction ETT. Nah, ini akan meningkatkan risiko VAP. Dekompresi lambung supaya lambungnya enggak distensi dan akhirnya bisa meningkatkan risiko reflux. Nah, kalau reflux bisa masuk ke paru-paru. Jadi semuanya ini yang
oranye ini untuk mencegah masuknya flora normal saluran cerna ke saluran napas. Jangan lupa sedation vacation. Jadi jangan senang kalau pasiennya tuh anteng, aman karena di bawah sedasi. Nah, itu akan sangat lama weaningnya. Jadi setiap hari kita harus melakukan assessment, penilaian apakah dia bisa di stop sedasinya ya, karena akan berlama-lama sedasi, berlama-lama juga dia akan menggunakan ventilator dan resiko VAP-nya akan semakin tinggi ya. Jadi harus ada periode di mana kita stop untuk lihat dia bangun, lihat napas spontannya dan kesiapan weaning dan kesiapan extube itu harus dinilai setiap saat. Nah, tentang oral hygiene ya. Jadi saluran cerna kita tuh tidak steril. Nah, flora rongga mulut dan kerongkongan itu bisa masuk ke dalam saluran napas karena saluran napasnya terbuka ya, terintubasi. Jadi dia yang harusnya tertutup saat kita menelan misalnya dan terbuka saat bernapas, maka ini terbuka terus karena adanya ETT di situ ya, dan ETT-nya juga tidak pakai cuff kalau bayi baru lahir. Sehingga kalau terjadi reflux atau adanya kuman-kuman di daerah saluran cerna di rongga mulut, dia dapat masuk ke saluran napas dan menyebabkan infeksi. Maka kita harus melakukan oral hygiene secara rutin, melap ya, dilap rongga mulut bayi setiap 3 sampai 4 jam. Ini tidak susah karena satu shift paling hanya melakukan 2 kali lah kalau tiap 4 jam ya. Lakukan sebelum intubasi, sebelum reintubasi, dan sebelum memasang OGT. Ya, dapat digunakan kasa dan kasa aqua steril atau NaCl 0,9% yang steril untuk membersihkan rongga mulut. Selalu kita evaluasi kesiapan weaning dan ekstubasi. Sesingkat mungkin menggunakan alat medis yang invasif untuk menghindari infeksi nosokomial. Ingat, antibiotik tidak bisa menggantikan perilaku pencegahan infeksi yang benar. Jadi, nggak apa-apa lah lupa cuci tangan, dapat antibiotik ini, itu tidak bisa. Atau, nggak apa-apa deh, sedikit-sedikit lupa prosedur steril atau jorok sedikit, itu tidak bisa digantikan dengan antibiotik ya. Jadi kalau perilaku pencegahan infeksi yang benar dilakukan, maka kita tidak perlu antibiotik. Tapi ketika pasien mendapatkan antibiotik, bukan berarti tidak perlu melakukan perilaku pencegahan infeksi. Ya, jadi unit yang bagus, penggunaan antibiotik spektrum luasnya sangat rendah, penggunaan antibiotiknya juga akan sangat rendah. Mari kita perbaiki perilaku kita bersama-sama.